Aduh Gusti kang moho welasan Halaman itu masih dicekam kediaman dan Empu Baladatu masih berbicara lagi. Jangan segan, aku akan menerima dengan senang hati dan akan menyerahkan kekuatan yang ada di padepokanku kepada siapapun yang akan memimpin kita sekalian. Aku mempunyai kekuatan sebesar kedua kelompok yang sekarang ada di sini. Sejenak orang-orang yang berada di halaman itu saling berpandangan. Salah seorang dari mereka berbisik di telinga kawannya, apakah mungkin ada orang lain yang dapat menyamainya? Ia mendapat serangan yang tiba-tiba dari pemimpin gerombolan macan kumbang, namun akhirnya ia dapat membunuhnya dengan caranya sendiri. Kawannya tidak menjawab. Nah, jawablah. Tidak ada jawaban. Apakah kediaman kalian berarti bahwa tidak ada seorang pun yang tertarik pada tawaranku? Atau tidak ada seorang pun yang mau mengambil alih pimpinan kedua kelompok yang ada di halaman ini? Semuanya masih tetap diam, sehingga Empu Baladatu akhirnya membentak, "Hei, apakah kau berbicara dengan batu?" Orang tertua di dalam lingkungan gerombolan serigala putih itu pun kemudian melangkah maju sambil berkata, "Empu, tidak ada seorang pun di antara kami yang merasa berhak mewakili pendapat kami. Karena itu, tidak seorang pun yang memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan Empu. Lalu apakah sebenarnya yang kalian kehendaki?" "Empu," berkata orang itu, "sebenarnya bagi orang-orang dari gerombolan serigala putih tidak akan ada keberatan lagi jika kekuatan yang tidak seberapa di padepokan ini diperbolehkan berlindung di bawah pimpinan Empu. Selanjutnya terserah kepada orang-orang dari gerombolan macan kumbang yang telah kehilangan pemimpinnya pula." "Nah, kalian dengar," teriakan Empu Baladatu. "Terserah pada orang-orang dari gerombolan macan kumbang. Jika kalian ingin bergabung dengan kami akan menerima dengan senang hati. Tapi jika kalian menolak, kita akan bertempur terus. Sedangkan bila kalian berpura-pura seperti pemimpinmu, maka setiap orang akan mengalami nasib seperti orang yang licik itu." Tiba-tiba saja seorang yang bertubuh tinggi, meskipun kekurus-kurusan, maju selangkah, katanya, "Tidak ada seorang pun di antara kami yang berhak mewakili seluruh gerombolan sepeninggal pemimpin kami. Tapi perkenankanlah aku menyatakan perasaanku sendiri. Katakan, aku bersedia dengan tulus berlindung di bawah pimpinan Empu seperti orang-orang dari gerombolan serigala putih." Empu Baladatu mandang orang itu sejenak lalu. "Kau berkata sebenarnya?" "Ya." "Bertanyalah kepada kawan-kawanmu, apakah yang akan mereka kendaki seperti yang kau kendaki pula?" Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berdiri menghadap kepada kawan-kawannya sambil berteriak, "Siapakah yang berkeberatan? Nyatakanlah kepada kami." Wajah-wajah itu pun menjadi tegang, tetapi tidak seorang pun yang menyahut. "Nah, sudah Empu saksikan sendiri, tidak seorang pun yang merasa keberatan." Empu Baladatu tertawa, katanya, "Kaulah yang licik, pertanyaanmu sudah menjurus, tetapi kediaman bukan jawaban yang mantap. Aku hanya menerima pengakuan yang mereka ucapkan.
bukan sekedar kediaman oleh pertanyaan yang licik. Orang itu menarik napas dalam-dalam, kemudian sekali lagi ia menghadap pada kawan-kawannya sambil berteriak. Katakanlah yang ingin kalian katakan. Kau tidak terikat kepada sikapku, karena kedudukan kita sejajar. Nampak wajah-wajah yang ragu-ragu. Cepatlah kalian bersedia menerima Empu Baladatu sebagai pemimpin kita atau tidak. Sejenak masih nampak keraguan-raguan, namun kemudian terdengar jawaban, kami menerimanya, kami menerimanya. Orang itu menarik napas dalam-dalam, katanya, Empu, sekarang sudah mendengar pengakuan mereka, bukan sekedar sikap yang diam. Empu Baladatu mengangguk-angguk, katanya, terima kasih. Dengan demikian kalian telah mengakui aku, dan aku pun akan bertanggung jawab atas pengakuan kalian. Aku harus menjadi seorang pemimpin yang memiliki sesuatu yang tidak kalian miliki. Yang pertama adalah kelebihan ilmu. Berikutnya aku akan menunjukkan bahwa aku akan berusaha membawa kalian ke sasaran yang pasti, bukan sekedar melakukan perampokan dan kejahatan yang lain tanpa tujuan. Orang-orang yang berada di halaman itu termangu-mangu, dan Empu Baladatu pun berkata lebih lanjut, camkanlah, aku adalah orang yang bercita-cita, bukan sekedar melakukan kejahatan. Sejak kini kalian harus menyesuaikan diri. Kalian bukan lagi perampok-perampok yang hanya sempat memungut jemuran dan menangkap ayam di luar kandang, tapi kalian harus memandang istana Singosari. Orang-orang itu mengurutkan keningnya. Kalian harus mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu yang besar, karena kalian adalah orang-orang yang memiliki sesuatu. Kalian memiliki kemampuan seperti seorang prajurit, bahkan mungkin lebih daripada itu. Karena itulah, sejak sekarang kalian harus menyempurnakan ilmu itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang akan aku berikan. Pada suatu saat kalian akan bangkit sebagai seorang prajurit dari negara yang besar, yang memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Akan aku angkat menjadi lurah prajurit, atau seorang tumenggung, atau jabatan-jabatan lain yang memadai. Sedangkan yang memiliki perjuangan yang sempurna tentu akan menjadi seorang akuwu atau jabatan-jabatan lain yang pantas. Orang-orang itu masih diam mematung. Nah, renungkan. Aku tidak mengingini jawaban, tapi aku menginginkan perbuatan yang nyata. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak, namun mereka masih tetap diam. Sekarang kalian harus melenyapkan rasa permusuhan yang ada. Pulihkan ketenangan di padepokan ini dan padepokan Macan Kumbang. Kita harus menempa diri agar pada saatnya kita tidak akan mengecewakan. Orang-orang dari kedua padepokan itu mengangguk-angguk meskipun mereka masih belum jelas. Empu Baladatu agaknya dapat membaca rasa kebingungan yang membayang di setiap wajah. Sehingga karena itu maka katanya, kalian memang orang-orang dungu. Kalian hanya mengetahui satu cara untuk mengisi hidupmu yang gersang, merampok harta benda, hanya itu. Tetapi aku tidak. Aku bukan hanya ingin harta benda, tetapi aku ingin kedudukan, pangkat, kekuasaan, dan kemudian dengan sendirinya aku akan mendapatkan harta benda jauh melampaui yang kalian dapatkan dengan menyabung nyawa. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Tegasnya, aku akan mengantarkannya kemudian, bahkan aku mengharap bahwa kalian akan mengerti dengan sendirinya. Sejenak halaman itu dicekam kembali oleh ketegangan. Bahkan seorang dari mereka kemudian berbisik, aku tidak mengerti. Kawannya tidak menjawab. Mengapa kalian tiba-tiba saja benar-benar menjadi orang-orang yang paling dungu? Jika kalian tidak mengetahui, baiknya kalian bertanya. Orang tertua dari gerombolan serigala putih memberanikan diri untuk melangkah maju sambil bertanya, apakah maksud Empu pada suatu saat kita akan memberontak terhadap Singosari, tepat
jawab Empu Baladatu. Aku sudah mengira bahwa kaulah orang yang paling pandai di antara kalian. Pada suatu saat, kita akan memberontak terhadap Singosari yang selama ini telah musuhi golongan yang mereka namakan golongan berilmu hitam. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Kemudian kita harus memperhatikan pula orang-orang yang bernama Linggodadi dan Mahisa Bungalan. Mereka menamakan diri pembunuh orang-orang berilmu hitam. Karena itu, pada suatu saat kita harus menemukannya dan membunuh mereka tanpa ampun, agar ternyata bagi kita dan kawan-kawan orang yang bernama Linggodadi dan Mahisa Bungalan itu, bahwa orang-orang yang mereka sebut berilmu hitam memiliki kekuatan yang tidak terlawan. Orang-orang yang mendengarkan penjelasan mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja di angan-angan mereka telah terbersit harapan-harapan yang cerah di masa datang, harapan-harapan yang selama itu tidak pernah mereka bayangkan. Mengalahkan Singosari, desis seorang sambil mengerutkan keningnya. Apakah kata-kata itu benar seperti yang aku dengar? Orang yang berdiri di sampingnya berpaling, tapi kerut-merut di keningnya pun menggambarkan keraguan-raguan meskipun tidak dikatakannya. Namun dalam pada itu Empu Baladatu yang seolah-olah mengerti keraguan-raguan yang mencekam beberapa orang yang mendengarkan sesorahnya itu berkata, memang kedengarannya seperti cerita tentang mimpi, tapi aku benar-benar ingin melakukan segala usaha agar yang aku katakan itu benar-benar terjadi. Jika itu suatu mimpi, maka hendaknya mimpi Dorodase. Orang-orang yang mendengarnya mengangguk-angguk. Nah, aku tidak akan berbicara lebih banyak lagi. Aku harap kalian kali ini jujur, meskipun kita bukannya orang-orang yang dapat jujur sepanjang waktu. Orang-orang itu pun termangu-mangu. Orang-orang dari Padepokan Macan Kumbang, kembalilah ke padepokanmu. Bawalah pemimpinmu yang sudah tidak dapat dikenal lagi. Aku akan datang ke padepokanmu pada suatu saat, karena aku adalah pemimpinmu. Mungkin aku akan datang dengan beberapa orang pengawal, tapi mungkin aku akan datang seorang diri untuk mengetahui apakah kalian benar-benar orang yang dapat dipercaya, meskipun hanya untuk kali ini. Sejenak halaman itu menjadi sepi. Pergilah, orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang itu termangu-mangu. Namun sejenak kemudian mereka pun menyadari keadaan mereka masing-masing. Orang yang mula-mula sekali menyatakan pendapatnya nampaknya telah berbuat lebih dahulu pula. Kami mohon diri, Empu. Kami menunggu kehadiran Empu di padepokan kami. Terima kasih. Pada saatnya aku akan datang. Aku atau orang yang aku beri kuasa untuk mengunjungi padepokanmu. Orang-orang itu pun kemudian bergeser surut. Tidak banyak yang mereka katakan, apalagi dengan orang-orang dari perguruan Serigala Putih. Meskipun mereka kemudian telah dipersatukan oleh suatu ikatan yang dibuat oleh Empu Baladatu, namun rasa-rasanya mereka masih belum dapat luluh menjadi satu keluarga. Jenak kemudian maka orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang itu pun telah meninggalkan halaman. Mereka telah membawa pemimpin mereka yang telah terbunuh, betapapun mereka merasa ngeri. Sepeninggal orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang, maka Empu Baladatu pun kemudian mengumpulkan orang-orang dari gerombolan Serigala Putih. Nampaknya Empu Baladatu pun sempat memperhatikan padepokan yang lengang itu, seolah-olah padepokan itu adalah padepokan laki-laki semata-mata. Bawalah mereka kembali, berkata Empu Baladatu. Kalian memerlukan mereka. Orang tertua dari padepokan itu menyaut. Maksud kami telah menyelamatkan mereka. Susulah, mereka akan menjadi kawan yang baik untuk melanjutkan kehadiranmu di muka bumi ini. Bahkan mereka akan dapat mengasuh anak-anak yang akan melanjutkan cita-citamu, serta melihara apa yang pernah kau capai selama hidupmu. Orang tertua itu mengangguk-angguk. Jangan menunggu, mereka akan berpencaran jika mereka merasa
bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan kembali ke padepokan ini. Jika mereka menduga bahwa padepokan ini benar-benar telah hancur, maka mereka akan mencari jalan keselamatan mereka masing-masing. Orang-orang laki-laki yang ada di antara mereka tentu mampu memperhitungkan bahwa lawan kalian akan menyusul mereka. Baiklah, aku akan segera menyuruh beberapa orang menyusul mereka. Mengapa tidak sekarang? Orang itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, aku akan menyuruh beberapa orang untuk pergi sekarang." Sejenak kemudian maka orang itu pun telah memanggil 3 orang yang paling dipercaya. Mereka mendapat tugas untuk menyusul perempuan dan anak-anak yang sedang menyingkir. Mereka harus segera kembali dan berada kembali di padepokan. Pergilah, tapi kalian memang harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, segera berusaha salah seorang dari kalian membiarkan diri dan memberikan kabar kepada kami. 3 orang itu mengangguk-angguk. Perlakukan perempuan itu dengan baik, pesan Empu Baladatu. Jangan kau perlakukan seperti memperlakukan seekor binatang peliharaan, tapi mereka sebagai kawan hidupmu. 3 orang itu menarik napas dalam-dalam, tapi ketika terlihat oleh mereka sorot mata Empu Baladatu yang garang, maka mereka mengangguk sambil menjawab, "Baiklah Empu, kami akan melakukannya sebaik-baiknya." Sejenak kemudian maka 3 orang itu pun segera meninggalkan padepokan. Mereka berpacu dengan hati segan, tapi mereka tidak berani menentang pesan Empu Baladatu yang sudah mereka ketahui kemampuan dan kekerasan hatinya, bahkan kekejamannya. Dalam pada itu orang-orang dari gerombolan Serigala Putih itu pun merasa semakin senang pada Empu Baladatu. Jika semula beberapa orang menganggapnya sebagai seorang yang baik hati dan pemurah, karena perlakuannya atas mereka di hutan perburuan itu, maka kini mereka menganggap bahwa Empu Baladatu adalah penguasa maut yang menakutkan. Namun dalam pada itu sikap Empu Baladatu nampaknya cukup meyakinkan bahwa ia benar-benar akan melakukan seperti apa yang dikatakannya, mencari jalan bagi kemungkinan terbaik di hari depan. Untuk beberapa lama, Empu Baladatu masih berada di padepokan itu. Ketika malam kemudian turun, maka orang tertua dari antara gerombolan Serigala Putih itu mengharap Empu Baladatu untuk bermalam. "Aku akan berada di sini sampai perempuan-perempuan yang mengungsi itu datang kembali." Orang tertua itu mengurutkan keningnya, tapi nampaknya ia mulai disentuh oleh kecurigaan bahwa Empu Baladatu yang ternyata mengerikan itu mempunyai pamrih yang lain. Ia nampaknya mengetahui bahwa perempuan yang mengungsi itu telah membawa barang-barang berharga yang disediakan bagi anak-anak dan hidup mereka sendiri, sekedar untuk melayani kelangsungan hidup anak-anak itu. Dan agaknya perempuan-perempuan itu tidak akan berani melanggar pesan yang pernah diberikan pada mereka. Bahkan seandainya orang-orang yang memberikan pesan itu sudah mati terbunuh sekalipun. Karena Empu Baladatu mengetahuinya, maka ia telah mengambil sikap yang keras untuk mengambil orang-orang yang telah mengungsi itu. Dalam pada itu 3 orang itu pun berkuda semakin cepat. Mereka berharap bahwa mereka akan sampai ke tempat tujuan sebelum malam menjadi semakin dalam. Agaknya 3 orang itu tidak terlambat. Perempuan dan anak-anak yang dijaga oleh beberapa orang laki-laki tua masih berada di tempatnya. Kedatangan 3 orang itu membuat mereka terkejut dan cemas. Namun setelah 3 orang itu menjelaskan, mereka pun menjadi lega. "Jadi kami dapat kembali ke padepokan?" bertanya seorang laki-laki berambut putih dan berpedang di lambung. "Ya, kami sudah cemas. Hampir saja kami memutuskan untuk meninggalkan tempat ini dan mencar seperti yang direncanakan. Tempat ini rasa-rasanya menjadi semakin miskin karena binatang-binatang buruannya telah kami tangkap setiap saat. Hutan ini tidak akan kehabisan binatang buruan, meskipun bukan hutan yang terlampau lebat. Syukurlah
bahwa kami sudah boleh kembali," desis laki-laki yang lain, yang rambutnya justru sudah hampir habis rontok sehelai demi sehelai. Orang-orang yang mengungsi di hutan itu pun segera bersiap-siap. Mereka berharap bahwa mereka akan dapat hidup lebih baik dan tenang. Setelah kawan-kawannya menceritakan kematian orang yang paling berbahaya bagi gerombolannya, "Tapi pemimpin kami yang baru itu bukannya tidak mendebarkan jantung," desis salah seorang dari ketiga orang yang menjemput mereka. "Kenapa?" Orang itu pun kemudian menceritakan serba sedikit apa yang sudah dilakukannya, bagaimana ia membunuh dan seolah-olah telah mengelupas kulit pemimpin gerombolan macan kumbang itu. Perempuan yang mendengarnya menjadi ngeri, tapi seperti biasanya, tidak seorang pun dari mereka yang menyatakan pendapatnya. Mereka adalah orang-orang yang seakan-akan tidak diperhitungkan, selain untuk memberikan air susu kepada bayi-bayi yang dilahirkan. Bayi-bayi laki-laki akan mendapat tempat, sedang bayi-bayi perempuan akan mengalami nasib serupa dengan ibunya. Tetapi karena kebiasaan itu sudah berlaku dalam waktu yang panjang, maka rasa-rasanya mereka tidak lagi dapat mempersoalkannya, selain menjalani dengan hati yang kadang-kadang memang terasa pahit. "Kita akan berangkat pagi-pagi benar," berkata salah seorang dari tiga orang yang menyusul mereka itu. "Perempuan-perempuan harus mengemasi barang-barang kita semuanya dan siap dini hari," teriak salah seorang laki-laki tua yang ikut mengawasi mereka. Tidak seorang pun yang dapat mengeluh, meskipun mata mereka ngantuk. Namun mereka pun mulai bekerja, mengatur barang-barang yang telah mereka bawa dan yang akan mereka bawa kembali ke padepokan, termasuk barang-barang berharga yang mereka sisihkan, agar tidak jatuh ke tangan gerombolan macan kumbang. Ternyata bahwa mereka masih sempat beristirahat dan tidur beberapa lama menjelang dini hari, sehingga rasa-rasanya tubuh mereka telah menjadi segar kembali. Demikianlah, ketika fajar menyingsing, maka iring-iringan itu pun keluar dari persembunyian mereka. Seperti yang mereka lakukan saat mereka pergi, maka mereka pun maju dengan sangat berhati-hati, menyusuri jalan-jalan sepi di pinggir hutan dan padang yang kosong. "Kita akan masuki daerah yang berpenghuni di malam hari," berkata salah seorang dari tiga orang yang menjemput mereka. "Ya," sahut yang lain, "kita akan berhenti setiap kali untuk memberi kesempatan anak-anak beristirahat." Tidak seperti saat ketiga orang yang menyusul mereka, yang dapat menempuh jarak itu jauh lebih cepat karena mereka berkuda, maka perjalanan kembali itu terasa sangat lamban. Mereka harus mengiringi beberapa orang anak-anak yang berjalan karena tidak ada orang lagi yang dapat mendukungnya. Hampir setiap perempuan telah mendukung anak-anak mereka yang paling kecil, sehingga anak-anak yang agak lebih besar harus menempuh perjalanan mereka dengan berjalan sendiri. Itulah sebabnya maka jarak yang tidak terlampau jauh di pinggir hutan itu harus mereka tempuh dalam waktu yang sangat lama. Belum lagi mereka sempat meninggalkan hutan itu setelah mereka berhasil keluar. Anak-anak sudah mulai letih sehingga mereka harus beristirahat. Betapapun kejemuan terasa mengganggu perasaan beberapa orang di antara mereka, namun mereka tidak dapat meninggalkan anak-anak mereka. Karena itulah maka perjalanan mereka terasa terlalu lama. Bahkan seolah-olah mereka tidak bergerak sama sekali. Anak-anak yang kelelahan, haus dan lapar mulai merengek, sehingga orang-orang tua yang ada di antara mereka harus berusaha untuk mendapatkan air dan makanan. Ketika mereka kemudian berada di padang semak, sebelum mereka turun ke daerah yang berpenghuni, maka iring-iringan itu pun sengaja beristirahat cukup lama. Orang-orang tua mencoba menidurkan anak-anak mereka, karena mereka kemudian akan menempuh perjalanan di malam hari agar tidak banyak menimbulkan pertanyaan.
dari orang-orang yang melihat iring-iringan itu di sepanjang jalan Padukuhan. Tapi akhirnya perjalanan yang sulit itu dapat juga mereka selesaikan, meskipun perempuan-perempuan itu seolah-olah tidak mendapat perlakuan yang sewajarnya dari setiap laki-laki yang ada di padepokannya. Namun ketika mereka melihat pintu gerbang dari padepokan yang sudah lama mereka huni, terasa juga perasaan mereka menjadi berdebar-debar. Hampir semalaman mereka berjalan, anak-anak yang tidak mampu lagi berjalan dinaikkan ke atas punggung kuda yang dituntun di antara mereka. Bahkan terpaksa beberapa orang perempuan harus mendukung 2 orang sekaligus. Ketika mereka masuki padepokan, terasa di pipi mereka menitik air yang hangat. Meskipun mereka harus menghadapi tata kehidupan yang pahit, namun itu agaknya lebih baik daripada mereka harus berada di perantauan yang tidak menentu atau di hutan yang gelap dan mengerikan, apalagi di perjalanan yang berat. Ternyata Empu Baladatu masih menunggu kedatangan perempuan dan anak-anak. Beberapa orang penghuni padepokan itu menerima kedatangan anak-anak mereka dengan gembira, terutama mereka yang punya anak laki-laki. Tapi kecemasan yang sangat telah menjalari dada orang tertua dari padepokan Serigala Putih itu. Ia melihat beberapa orang laki-laki tua yang mengawasi perempuan dan anak itu masih membawa barang-barang berharga yang memang diperuntukkan bagi bekal anak-anak mereka yang akan bertebaran jika padepokan itu benar-benar dikuasai oleh orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang. Empu Baladatu adalah orang yang sama sekali tidak dapat dimengerti watak dan tabiatnya, berkata orang tertua di dalam hatinya. Namun orang itu berusaha menghapus semua kesan itu dari wajahnya. Bahkan ia masih sempat berkata lantang, "Kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Padepokan kita tidak mengalami kerusakan apapun juga."